Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, dia mau keluar. Sebentar ya. Oke, di sini South Note ini berbicara tentang past life, kehidupan waktu lampau buat yang percaya aja, atau gini, South Note itu berbicara sesuatu yang terasa nyaman, pattern kita, pola-pola perilaku kita yang terasa familiar, atau perilaku kita yang terasa otomatis dan juga terasa apa ya, karena udah biasa gitu, jadi kayak otomatis aja gitu, dan bisa jadi sangat dipengaruhi alam bawah sadar kita. Juga ada sesuatu yang bisa terpicu karena itu tadi ada sesuatu di alam bawah sadar kita yang perlu kita nengok, dan itu baru hanya bisa kelihatan ketika ada sesuatu atau orang-orang tertentu yang memicu hal itu. Di sini ada kata kuncinya sabar, lalu di sini ada anxiety. Ini mungkin ada hubungannya dengan mental health ya, kesehatan mental. Ada yang gelisah, ada yang yang kesabarannya teruji atau merasa udah nggak sabar lagi. Atau gini, dengan South Note ini ya, mungkin ada sesuatu di alam bawah sadar kamu yang perlu kamu bereskan. Ada orang tertentu, situasi tertentu yang akan memantulkan hal itu, dan itu salah satunya memicu kecemasan kamu. Tapi gini, ketika ada keadaan atau orang-orang tertentu yang memicu jadi trigger, itu kayak semesta ngasih kesempatan buat kamu. Kamu lihat nih, ada ini loh. Kamu lihat sekarang, kamu cari akarnya di mana, supaya apa, kedepannya itu nggak akan jadi trigger lagi buat kamu. Wow, vibe-nya sangat menyenangkan. Yang tadi aku bilang, sesuatu yang perlu kamu lihat supaya kedepannya nggak akan menjadi trigger lagi buat kamu. Di sini temanya The Fool, awalan baru yang powerful, 4S jadi satu. Ya, The Fool ini juga gini, kamu mungkin sebagian dari kamu ya, ada yang seperti ini. Kamu enggan melakukan sesuatu, enggan melangkah, enggan mencoba sesuatu yang baru, atau memulai sesuatu yang baru gitu, karena mikirin apa kata orang gitu ya. Mikirin apa kata orang, kayak terlalu banyak berpikir, jadinya anxiety, jadinya overthinking, jadinya kayak nggak melangkah gitu karena terlalu banyak dipikirin dan nggak ada pergerakan. Jadi kayak semesta ini ngasih sesuatu pertama ya, supaya kamu ngelihat hal itu. Dan juga sebagian dari kamu dikasih sebuah chapter baru nih ya. Chapter baru yang sangat menyenangkan karena ini 4S jadi satu. Vibe-nya sangat optimis, sangat kayak pakai optimisme dan keyakinan bahwa semesta akan intervensi untuk kebaikan kamu, akan mensupport kamu dalam perjalanan kamu yang baru ini. Karena apa? The Fool ini kan kartu pembuka major arcana dan ditutup dengan The World ya. Perjalanan kamu baru dimulai dan perjalanan kamu masih panjang, tapi ada optimisme yang aku rasakan dengan The Fool di sini sebagai tema besar kamu. Lalu di sini King of Cups jadi blessing opportunity buat kamu. Ini bisa jadi potensi hubungan romantis, bisa jadi hubungan romantis kamu yang akan jadi katalis ya untuk pemulihan jiwa kamu, transformasi kamu, dan orang ini akan jadi support system kamu ya. Lalu ini bisa juga karena King of Cups ini juga berbicara tentang orang-orang yang bekerja dalam bidang melayani gitu. Misalnya dokter, psikiater, psikolog. Yang tadi aku bilang mungkin ada isu kesehatan mental, ada trigger di mana kamu mau nggak mau harus melihat hal ini, dan mungkin sebagian lagi untuk bertemu gitu dengan profesional tertentu yang sekiranya nih bisa ngebantu kamu gitu ya. Kadang kita harus kita butuh bantuan gitu, misalnya psikolog untuk melihat nih akar dari suatu masalah sekarang itu ada di mana, supaya kita jadi aware, dan dimulai dari awareness itu kita bisa membawa transformasi. Ini adalah proses ya, meninggalkan sesuatu, membawa perubahan dengan Eight of Cups. Karena tadi kamu perlu melihat hal ini supaya kedepannya itu nggak akan jadi trigger lagi di hidup kamu. Dan gini ya, ibaratnya kalau kita melihat pola-pola di alam bawah sadar kita, apa aja yang terjadi dan mempengaruhi perilaku kita, itu kan di alam bawah sadar ya, perlu banyak
banyak trigger, perlu orang-orang atau situasi tertentu untuk membantu kita aware. Dan gini, supaya kamu supaya kamu nggak terlalu gimana gitu. Eight of Cups itu kan kartu yang melambangkan kita meninggalkan sesuatu dan menuju cahaya, menuju bahagia kita yang sesungguhnya, menuju tempat di mana mimpi kita menjadi nyata. Kayak kita mendengar, kita melihat doa-doa kita dijawab. Hal-hal seperti itu ya, itu perjalanan Eight of Cups. Sesuatu yang perlu kamu lihat dari waktu lampau, pola asuh kamu, apa yang terjadi dinamika keluarga kamu, dan kamu harus ingat dari sini Eight of Cups menuju Ten of Cups ya. Prosesnya mungkin tidak nyaman ya untuk sebagian dari kamu gitu ya. Karena ini sangat signifikan membuat kamu cemas. Ya, ada perasaan-perasaan tidak nyaman, tapi kamu sedang menuju proses kebahagiaan kamu yang sesungguhnya ya. Ya, keluarga bahagia kamu. Karena di sini juga ada potensi hubungan romantis. Kalau King of Cups itu adalah orang yang paling baik ya. Hatinya baik, dia udah bisa mengelola emosi dia. Dia udah melewati banyak proses cups. Dimana proses cups itu adalah kalau emosi warnanya macem-macem, rasanya macem-macem, dan dia udah bisa menavigasi itu semua. Artinya dia udah dewasa ya. Dan dia udah punya compassion untuk dirinya dan punya compassion juga buat orang lain. Atau bisa jadi ini proses kamu ya. Proses kamu menuju King of Cups jadi blessing kamu ya. Kamu belajar mengelola semua emosi. Dan mungkin sebagian dari kamu gak lari lagi dari emosi kamu. Kayak aku selalu bilang, emosi itu adalah kompas, ada fungsinya. Bukan untuk diabaikan, bukan untuk kita lari dari emosi kita. Page of Cups adalah outcome kamu, ini akan jadi petualangan. Setelah kamu keluar dari proses ini akan jadi petualangan chapter baru yang vibe-nya sangat optimis, sangat menyenangkan, langkah kamu terasa ringan ya. Ini juga berbicara tentang awal baru gitu, kalau misalnya kamu dalam proses kreatif atau awal baru untuk pekerjaan kamu. Karena Wands itu kan bisa berbicara energi kreatif atau pekerjaan ya, dan Page itu kayak kamu berada di perjalanan awal petualangan kamu, mungkin terasa baru di awal gitu ya, tapi dengan energi Page yang optimis ya, dan kreativitasnya Page, dia bisa sampai ke titik King dan Queen. Dan Page ini juga walaupun masih di awal, dia sangat berdedikasi ya. Dan dengan dedikasi apapun itu ya, terutama dengan Page, semangat api yang membara, apapun bisa dilaluin, apa aja kamu bisa capai. The Fool, divine justice, semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu ya, dengan memberikan awalan yang baru ini dalam hubungan romantis atau apalah gitu, sesuatu yang baru di hidup kamu yang rasanya sangat optimis, sangat menyenangkan, sangat sangat baru gitu, rasanya itu sangat baru di hati kamu. Bagian dari semesta, kayak ini karma baiknya kamu, bagian dari semesta mengembalikan keseimbangan dan mengembalikan keadilan di hidup kamu gitu. Ini proses transformasi kamu ya. Blessingnya adalah death ini bukan berbicara kematian, tapi lebih kepada proses transformasi yang tidak terhindarkan, karena itu penting untuk evolusi jiwa kamu. Dan ketika kamu keluar dari proses transformasi ini, kamu akan jadi seperti King dan Queen of Cups ya. Kamu tahu cara mengelola emosi kamu dengan baik ya. Mungkin ada masa-masanya kamu kayak lari dari emosi kamu, mengabaikan emosi kamu, gak mau merasakan, karena emosi itu kan aku selalu bilang ada fungsinya ya, berusaha nunjukin kamu sesuatu. Misalnya ketika ada orang yang gak menghargai boundary kamu gitu kan, ada rasa yang kita rasakan bahwa gak nyaman loh, gak enak loh. Itu artinya yang aku maksud ketika emosi itu sebenarnya lagi nunjukin sesuatu. Eight of Cups, kesempatan kamu untuk lahir kembali. Dan gini, judgment ini, aku mau bilang ya, mungkin sebagian dari kamu kayak ada yang sangat kritikal, sangat kejam sama diri kamu sendiri dengan proses yang kamu lewatin ini. Mungkin kamu berpikir kayak, kok lu gitu aja gak bisa, kok lu jatuh lagi, kok lu melakukan kesalahan lagi, kok gitu aja lama gitu ya. Mungkin ada momen-momen kamu kritikal sama diri kamu sendiri. Dan aku selalu bilang gitu, kalau bukan dari diri kita yang sayang sama diri kita dulu gitu, jadi orang yang paling baik sama diri kita dulu, siapa lagi yang mau mulai hal itu gitu ya. Dan ini adalah kesempatan kamu untuk lahir kembali. Yang tadi proses orang untuk menjadi compassion kepada diri kita, compassion kepada orang lain. Four
Four of Wands ini kan salah satu kartu yang berbicara tentang keluarga ya, dan Ten of Cups juga berbicara tentang keluarga gitu. Perjalanan ini mungkin gini ya, juga memulihkan suatu gini, ada karma yang kita bawa dari generasi ke generasi, emosi yang kita bawa dari generasi ke generasi. Seperti kamu ini yang memutus rantai karma ini supaya generasi garis keturunan kamu itu nggak perlu merasakan hal itu lagi, atau karma itu berhenti di kamu gitu ya. Sumpah vibe-nya asik banget. Outcome-nya buat kamu ya kayak petualangan baru, dan di sini ada Knight of Cups. Aku mendapatkan vibe yang sangat kreatif, yang sangat ekspresi diri yang berbeda gitu. Dan juga dengan Knight of Cups ini ada orang yang mau ngasih hatinya ke kamu. Kita tutup dengan satu pesan lagi. Tunjukkan dirimu yang sesungguhnya kepada dunia ya. Proses transformasi kamu ini juga bagian dari semesta ini. Kalau misalnya ada part dari diri kamu yang gak kamu tunjukin selama ini, mungkin kamu khawatir dengan pemikiran orang, mungkin kamu juga sebagian masih judgmental sama diri kamu sendiri, gak apa-apa. Ketika kamu keluar dari proses transformasi ini ya, kamu akan jadi pribadi yang berbeda. Lalu expect powerful change. Tunggu aja, ada perubahan yang sangat powerful, sesuatu di balik layar, dan kamu sedang dalam proses menuju itu ya. Apalagi energi kosmiknya dengan efek gerhana yang baru berapa hari ya, gerhana pertama di tahun ini sampai gerhana berikutnya, ini akan ada perubahan yang signifikan di hidup kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.